depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenanganku. Tepuk tangan. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, sumber kemenangan kita selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tepuk tangan. Yes, selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tepuk tangan. Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan aku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Angkat tangan kita, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Pegang janjinya, perlindungannya sempurna. Walau 1000 rebah di sisimu, walau 10.000 di kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Ku sembah Bapa, ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, selama-lamanya. Walau 1000 rebah di sisiku, percaya janji Tuhan. Pandemi boleh terus silih berganti, kau tetaplah Allah, Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan, sorak-sorak. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi,
mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa hatimu ke surga dan merasakan hadirat Tuhan. Biarlah Roh Tuhan terus menyertai kita. Waktu engkau berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Roh-Mu Tuhan ada di sana. Engkau Allah yang dahsyat. Bahkan aku terbang dengan sayap fajar Tuhan. Yes, dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mari kita sembah. Angkat tanganmu sembah, angkat hatimu bersyukur, bahwasanya Dia baik. Kira lama sandara papa sandaramu, kira lama sandara lama sandiaramu. Haleluya, haleluya. Jangan diam, naikkan pujianmu. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, naikkan bahasa barumu. Kalau engkau belum bisa berbahasa barumu, mulai panggil Yesus, sembah Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Yesus, 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 Yesus. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku. Yes Lord, penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap menerima lawatan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, dalam program Worship at Home pada saat ini, kita menyembah, memuji Tuhan dan berdoa dari rumah. Dari posisi dimanapun Anda berada, kita sudah memuji dan menyembah bersama. Saatnya kita akan mendengarkan firman dalam bentuk talkshow tanya jawab dan dengan tema era metaverse di akhir zaman. Dan telah hadir hambanya
Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat yang sebenarnya ada lulusan ITB, Institut Teknik Bandung, tapi belok ke Institut Teologi Bandung. Jurusannya lingkungan, tapi sekarang jurusannya akhir zaman. Salam hambanya. Shalom, puji Tuhan. Pak Dhani, hari-hari ini menjelang akhirnya akhir zaman, percepatan dan perubahan sangat cepat. 2 tahun pandemi ini mengubah segalanya. Mengubah perilaku orang beribadah, melayani, menjangkau jiwa, bahkan juga cara berperang juga beda sekarang. Tingkat tinggi, tingkat pakai nuklir kalau perlu, walaupun masih ancam-mengancam, tapi ya semua deg-degan. Nah, apa yang dimaksud dengan era metaverse di akhir zaman? Silakan nambahnya. Ya, baik, puji Tuhan. Nah, kita mulai mengenal istilah metaverse pertama kali dikumandangkan oleh pemilik Zuckerberg dari Facebook. Ya, dia mengubah Facebook menjadi Metaverse, Meta Universe. Meta itu di atas ya, jadi ada metafisika, ada di atas, jadi metafisika itu sesuatu yang supranatural. Kalau metaverse, meta universe di atas alam semesta. Jadi keinginan manusia itu mau di atas. Nah, ini adalah penggenapan firman dari kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Di dalam kitab Daniel 12 ayat keempat, bahwa pada akhir zaman manusia akan makin menyelidiki, ilmu akan bertambah banyak, ilmu akan berkembang dan pesat. Nah, kita berada di era di mulai tahun 1800-an, di mana dari era kendaraan kereta berkuda dengan cepat langsung jadi mobil. Kemudian kita melihat bagaimana mereka mulai mencoba pesawat terbang dan ditemukan akhir daripada tahun 1800-an, dan dengan cepat mereka produksi massal pesawat terbang sampai bisa jadi pesawat tempur, sampai bisa pesawat berpenumpang banyak. Nah, demikian juga ketika teknologi masuk kepada teknologi komputer, itu berkembang begitu cepat sampai teknologi handphone. Ya, handphone masih pakai gagang, terus lama-lama bisa dibawa kemana-mana, tapi masih sebesar ulekan, bisa buat mukul orang, tapi kemudian mengecil, dan pada waktu mengecil bisa. Nah, sekarang ini handphone sudah sampai ditempel di tangan, Pak. Jadi dia tinggal pencet knopnya di tangan, ininya di kiri, speakernya. Jadi sudah bisa ditanam dalam tubuh manusia. Nah, demikianlah teknologi di bidang komputer ini. Nah, komputer ini berkembang dari handphone sampai kepada smartphone. Nah, di smartphone ini kita bisa nonton video segala macam ya. Nah, tetapi yang kita lihat, manusia cenderung masuk kepada satu dunia lain. Dimulai dengan sistem game, Pak. Nah, game ini membawa orang menghayal masuk kepada satu tempat-tempat yang misteri. Nah, kemudian ada level-level di mana di situ berkelahi, orang itu mau menjadi seperti apa. Mulai dari game mobil dulu, dia mau pakai mobil merek apa, kemudian bannya seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi bisa dia menentukan sendiri dia mau seperti apa. Kemudian nanti sebagai manusia juga dia mau jadi jagoan seperti apa, senjatanya seperti apa, itu dirancang. Itu kedepannya menciptakan manusia menurut rancangannya sendiri, sehingga pada waktu masuk ke satu area, dia bisa membawa diri sebagai orang yang lain. Nah, itu bayangannya. Kok bisa ya, Pak ya? Nah, saya masuk kepada firman ketika Hawa dicobai oleh si ular. Kamu makan apa saja boleh kok. Jadi dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka ketika dia makan buah pengetahuan itu, ya pengetahuannya bertambah, ilmu bertambah, dan matanya terbuka. Ya, jadi dia menjadi seperti Tuhan. Nah, jadi bisa melakukan apa saja. Maka pada waktu manusia membangun menara Babel kan, apa saja yang dilakukannya selalu berhasil. Ya, karena mereka udah
ada imago Dei ya, ada citra Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kelebihannya mereka bisa membayangkan apa dan bisa mewujudkan impian. Itu yang dicoba didorong terus oleh iblis sehingga orang itu menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi metaverse ini seperti imajinasi manusia makin tanpa limit gitu ya? Ya, jadi membuat manusia berimajinasi tanpa batas. Jadi nanti larinya ke sini Pak. Saya pengen jalan-jalan ke Korea Selatan. Nah, masuk ke dunia metaverse, tiba-tiba dia sudah ada di Seoul. Ya, kemudian dia mau lihat, oh ini kan musim bunga sakura. Tek, dia udah pindah ke Tokyo. Nah, saya pengen ikut kebaktian di Hillsong di Sydney. Pindah lagi dalam sekejap. Jadi bisa kemana-mana dalam sekejap. Jadi membuat dirinya itu seperti malaikat. Bisa kemana-mana tanpa di mana-mana. Tanpa di mana-mana, dia tetap aja di situ. Nah, jadi awalnya orang belum tertarik, tapi dengan kondisi tidak bisa kemana-mana, hanya di tempat, dia cari di mana di tempat itu bisa kemana-mana. Nah, dengan peristiwa lockdown kemarin kan, orang sekolah dari rumah, work from home, ya belajar di rumah. Nah, kemudian orang mulai mencari banyak hal dari komputer, ya di rumah saja. Nah, memang sekarang kita udah bebas ya. Tetapi saya selalu katakan, akhir zaman itu seperti wanita sakit bersalin. Ya, jadi dia udah mau mules, anaknya udah mau lahir, ayo cepat kita ke rumah sakit Pak. Tetap sampai rumah sakit, wah tenang Bu, masih lama, baru bukaan 3. Iya ya, hilang mulesnya. Udah dia pulang lagi ke rumah. Tapi sampai di rumah kira-kira 3 hari kemudian udah mulus lagi. Kontraksi makin kuat, ayo cepet Pak, ini kayaknya si bayi udah mau keluar. Sampai rumah sakit, tunggu 3 jam, 6 jam, hilang kontraksinya. Masih bukaan ke-6 Bu, pulang aja dulu. Nah, lalu mulai bukaan 7, bukaan 8. Wah, udah kontraksi, cepet-cepet ke rumah sakit. Oh ya Bu, ini udah bukaan 9. Ya berapa jam lagi anak akan lahir, dan akhirnya ketuban pecah, bayi lahir. Nah kayak begitu ya, dari dulu sudah ada yang namanya pandemi Pak. Ya, tahun 1720 kebetulan. Ya. Kemudian 1820, 1900 tahun ya. Per 100 tahun, 1920. Nah sekarang 2020. Nah tapi korbannya makin lama makin pengaruhnya makin besar. Ya kalau korbannya kita belum sebanyak yang tahun 1920 itu Spanish flu ya, flu Spanyol itu sampai 50 juta yang meninggal Pak. Tapi kalau sekarang ya janganlah. Tapi artinya pengaruhnya sekarang ke multidimensi. Kembali pertanyaan saya. Ya. Mengapa kita akhirnya mengadopsi atau menerima era metaverse di akhir zaman? Ya. Jadi teknologi itu akan berjalan terus. Mau tidak mau orang itu akan masuk di dalamnya. Ya. Jadi dia bertahan terus pakai komputer Pentium 1, Pentium 2. Ya sekarang udah ketinggalan zaman. Nah kita masih 4G ya, generasi 4 handphone. Ini masuk generasi 5, akan masuk generasi 6. Ya kita harus ngikutin. Ya ada yang bertahan satu merek, ada yang merek itu hilang. Kayak Tustel juga dulu masih pakai film, pakai kamera. Sekarang semua pakai handphone, kamera udah hilang. Nah demikian juga metaverse ini kenapa mau masuk, nggak mau akan masuk Pak, gitu maksudnya. Mau nggak mau orang akan mencicipi, mau tidak mau orang akan mencoba. Sama kayak Android, ya dulu ngapain sih belanja online, ya kita kan enak jalan-jalan, cuci mata, pergi ke mall. Tapi karena kasus COVID ini kan, akhirnya kan tidak bisa masuk, tutup semua. Nah ternyata dengan belanja online, wah banyak pilihan dan harga lebih murah. Nah sekarang kita kan udah boleh jalan-jalan Pak. Oke kita udah boleh jalan-jalan. Tapi suatu hari nanti entah ya. Tapi ini bisa lagi lockdown. Apa yang membuat lockdown ini masih tanda tanya. Tetapi dengan lockdown yang nanti teknologi sudah memberikan satu tawaran. Nah tawarannya adalah sudah daripada bengong di rumah, kita sekarang kan dari rumah udah bisa belanja ya. Udah bisa shopping, udah bisa beli tiket pesawat sendiri, menentukan kalau mau jalan-jalan. Walaupun dulu repot masih harus datang ke satu kota atau satu negara harus dikarantina dulu, tapi orang sudah bisa melakukan sendiri. Nah, jadi dengan melakukan sendiri, independent spirit Pak, roh kesendirian, roh independen ini akan diciptakan sehingga saya nggak butuh Pak Tim lagi, saya nggak butuh gembala lagi. Jadi sisi negatifnya era metaverse adalah individualis lebih tinggi, akan menjadi tinggi Pak.
Dan itu sesuai dengan tanda akhir zaman tuh. Tanda-tanda akhir zaman. Kasih orang menjadi dingin. Kasih orang menjadi dingin. Orang egois. Orang egois, tidak peduli pada orang lain. Nah, itu sisi negatifnya, Pak. Sisi positifnya? Sisi positifnya sebetulnya kayak pisau, Pak. Pisau itu bisa buat potong buah, ya. Jadi berguna, tetapi pisau juga bisa buat bunuh orang. Nah, sisi sebetulnya pisau buat dokter bedah, bisa bedah orang dan baik. Bisa bedah orang. Nah, sebetulnya sisi positifnya itu kalau kita menjangkau jiwa, ini kesempatan karena akan lebih banyak orang yang tidak kenal Tuhan, Pak. Ya, kalau kita lihat database statistik di Eropa itu hampir 50% ateis, tidak percaya Tuhan. Di Amerika juga demikian. Nah, jadi mereka pun akhirnya, Pak, yang nggak kenal Tuhan, mereka akan terikat. Ini kayak candu, Pak. Kayak ketergantungan. Pagi-pagi bangun, lupa udah jam 7, saya mau ke gereja. Masih ingat gereja, Pak? Ya, ada nanti Anda ketik di Google itu Virtual Reality Church, VR Church. Nah, itu ada iklannya tuh ya. Jadi bagaimana bangun tidur, belum cuci muka, belum minum, kumur-kumur, udah langsung. Nah, dia tinggal cari itu. Gerejanya mau gereja mana? Yang Protestan, yang tenang, atau yang Injili, yang karismatik, yang tepuk tangan. Bahkan dia bisa memilih song leadernya, worship leadernya. Mau yang rapi, teratur lagunya. Milih pengkhotbah. Milih tema. Ini tanda 2 Timotius 3 juga. Pada akhir zaman banyak orang mencari guru-guru. Ya, guru-guru palsu. Sekehendak hatinya, suka-suka. Sehingga ada guru-guru yang menyenangkan hati pendengarnya. Ya, jadi dia cari yang memuaskan aja. Jadi tinggal topiknya apa? Oh, pengen yang lucu-lucu. Nah, kemudian, saya pengen yang pendeta besar, padahal udah meninggal nih, Billy Graham. Tapi khotbahnya bahasa Sunda. Seru lagi, Pak. Jadi Billy Graham tapi ngomongnya bahasa Sunda. Jadi udah ya, tapi ya khotbah artinya memang ada database-nya, rekamannya. Baik. Sekarang kalau dihubungkan dengan akhir zaman, ini hubungannya di tanda akhir zamannya di Matius 24 atau Lukas 21 bagaimana, Pak? Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari situ nggak terlalu kelihatan ya, Pak, ya. Kalau dilihat dari tanda, karena kalau di Matius dan di Lukas itu kan tanda-tandanya keadaan perang, kemudian terjadi wabah penyakit, kemudian bencana alam. Tetapi mungkin kalau di Lukas 21:11 ada kabar-kabar yang mengejutkan, berita-berita mengejutkan, atau hal-hal di mengejutkan. Matius 24 ayat 14, Injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Itu jadi alat untuk pemberitaan Injil. Itu yang tadi mau saya bawa. Jadi positifnya buat kita untuk menjangkau jiwa itu bisa terjadi penuaian, Pak. Karena orang akan seliweran jalan-jalan di dunia metaverse, dan pada waktu itu mereka tiba-tiba stres, dia iseng-iseng buka pelayanan rohani misalnya, klik, atau ada beberapa yang sudah punya Kalau lapak. saya mewakili orang awam, Pastor Dani, apa sih era metaverse itu? Kalau dihubungkan dengan era tradisional atau era yang biasa? Ya, jadi ini sebetulnya teknologi internet yang sudah advance, Pak. Ya. Internet yang berkelanjutan, istilahnya advance ya. Jadi dia seperti zaman dulu kalau kita tanya cari library, sekarang cukup Google gitu ya? Ya, cukup pakai Google, Mbah Google nanya, muncul semua. Walaupun di Google nggak semua benar. Nggak semua benar dan tidak semua lengkap. Tapi kan juga bukan cuma Google, ada Bing juga, ada Yahoo. Tapi Google yang terbesar, Pak. Iya. Nah, jadi poinnya adalah metaverse ini juga semacam ya kayak website juga. Jadi ada kota-kotanya sendiri gitu. Jadi ada dunianya sendiri. Ada yang misalnya nuansanya nuansa barat atau nuansa timur. Ya, jadi pas masuk itu suasananya antara Afrika dan Kalimantan dan dunia Asia yang lebih hijau, yang lebih tradisional. Jadi kita bisa milih, Pak, di situ. Nah, makanya orang akan mencari terus, jadi lapar, jadi aus, jadi bisa 6 jam itu ya kayak browsing, kayak searching di Alkitab kan, searching di mana, di komputer, surfing, dia cari berita apa terus, nyari terus sampai ketemu. Nah, ini juga begitu, dia nggak akan puas, tiba-tiba muncul, tahu ada kita sebut lapak ya, atau sebetulnya sih kios pakaian. Penasaran masuk ke dalam, Mbak. Wah, ternyata jenis pakaiannya bagus-bagus nih. Bisa nyoba.
Bisa. Nah, ini ada dua macam nanti. Kalau yang kacamata itu VR namanya. Virtual reality itu baru bisa kita lihat secara fisik, tiga dimensi. Tetapi belum bisa ngerasa, belum bisa dipakai. Nah, kalau AR adalah augmented reality. Nah, augmented reality itu nanti di sini tangan ada kabel-kabel segala macam, Mbak. Jadi kita bergerak itu kelihatan itu pergerakan kita. Jadi kita mau nyoba bajunya nih, ya baju merek A misalnya. Nah, kita bisa di situ kayak seolah-olah kita pakai bajunya, pakai cocok nih ukurannya L atau apa. Ya udah, saya beli gitu. Jadi padahal kita nggak pakai baju itu, tapi serasa seolah-olah. Nah, itu unik nih, Pak. Jadi tanya taruh. Nah, sampai hanya belanjaan itu setuju dibayar. Dan nanti mereka kasih tahu kan alamatnya sudah ada. Bagaimana sikap gereja kepada era metaverse? Ya, jadi ada dua sisi kita lihatnya ya. Yang pertama untuk jemaat dulu. Ya. Jemaat itu harus diajarin bahwa dia harus terhubung terus dengan jemaat lainnya, penggembala dan sebagainya. Karena ketika masuk di dunia metaverse, dia akan tiba-tiba merasa dunianya sendiri, Pak. Saya nggak butuh Pak Gembala lagi, saya nggak butuh teman saudara Siman. Padahal kekristenan adalah 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah, ini dia nggak mau ngumpul. Dia udah merasa, saya ketemu teman-teman di situ. Kan saya bisa ketemu di metaverse dengan teman yang lainnya. Iya, tetapi ini kan masih dunia maya, Pak. Ya. Orangnya mungkin juga ada di mana. Nah, masalahnya begini, Pak. Dia keenakan nih, sehari 2 hari jalan bersama, toto hari kelima, toto kuotanya habis misalnya. Ya, toto dia nggak bisa terhubung. Wah, dia bisa sedih sekali, Pak. Dia kangen, aduh di mana ya? Saya ketemu teman tapi kok belum terhubung di WA saya dan hanya kesepian. Jadi yang secara psikologis itu yang paling bahaya adalah nanti dia akan mengalami itulah kaget. Kenapa kok ternyata pas melek loh, kok ada di kampung di Cianjur atau ada di di hutan di Kalimantan, yang ternyata teman-teman yang tadinya kelihatan wah menarik sekali jalan-jalan di Singapura, di Sydney, tahu nggak ada, cuma halusinasi. Nah, halusinasi itu Pak membuat banyak yang stres. Nah, ini kita bicara ke jemaat dulu. Ya. Jadi jemaat harus siap, gereja harus siap. Kalau ada yang sampai korbannya sama kayak planet jadi keterikatan kan, terikat dengan obat, terikat dengan obat bius, ini jadi terikat dengan HP kan, jadi belum apa-apa media sosial, terus lama-lama keterikat dengan metaverse. Bangun tidur, wah saya langsung pengen melihat dunia lain, pengen lihat berita apa dan seterusnya dan sebagainya. Jadi jemaat boleh masuk di metaverse? Ya, tetapi harus harus dikawal lah. Jangan terikat dan harus bijaksana. Dan kedua juga lebih baik saling kawal lah, saling mengawal. Jangan sendiri. Jangan sendiri. Makanya kan Tuhan bilang kan Ibrani 10 ayat 24-25 Pak. Marilah saling memperhatikan, saling menasihati menjelang hari ini. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat. Itu strategi untuk jangan sampai kita kehilangan orang Kristen. Ini kita bicara yang Kristen dulu Pak. Nah, tetapi buat gereja yang besar, karena nggak semua gereja bisa masuk metaverse, Pak. Mahal, Pak. Lapaknya tuh bisa 2-3 miliar lebih mahal daripada tanah biasa. Tapi kalau dia diberkati Tuhan, why not? Nah, pada waktu disitulah dapat jiwa banyak. Ya, harus siap-siap. Atau ada orang dari India nyasar, ya, atau dari Cina nyasar, atau dari Afrika. Bisa dari Ukraina, dari Rusia. Dari mana-mana. Mereka ternyata pengungsi dari Ukraina. Dan ternyata mau pulang nggak bisa, tapi di metaverse dia mendengar ada yang haleluya, dia bergabung. Nah, disitulah secepat itulah. Dari sisi jemaat, sekarang dari sisi gereja, Pak? Ya, jadi gereja itu menjangkau maksudnya. Menjangkau ya. Nah, tapi nggak semua gereja bisa masuk metaverse, Pak. Mahal, Pak. Karena biayanya tinggi, teknologinya tinggi. Dan tidak bisa gereja metaverse tanpa gereja onsite. Harus ada onsite-nya, Pak. Karena kalau yang dibaptis adalah avatarnya, dunia mayanya, yang masuk surga ya dunia mayanya. Ya, jadi kartunnya Pak. Avatar tuh kartunnya dia. Jadi orangnya tetap di bumi, kartunya udah terangkat, Tuhan datang. Ya, jadi memang banyak yang bilang Pak, kita nggak usah bahas itu Pak, paling 5-10 tahun lagi tuh baru. Tapi kita lihat percepatan Pak. Siapa yang ngira sekarang orang-orang di kabupaten-kabupaten di Indonesia ada yang sudah punya iPhone 10 Pak, ada yang sudah punya Samsung. Jadi artinya barang bisa dibeli kok, ya bisa murah dan mendapatkan teknologi yang tinggi. Ketika ada kemauan dia dapatkan semuanya. Nah, karena memorinya kuat kan, wah aplikasi apa aja dia masukin.
Nah ini bahayanya, nanti dia akan dibawa kepada, ini kan kayak game Pak, kayak permainan. Level 1, level 2, akan ada kepenasarannya. Penasaran nih, saya pengen masuk ke yang lebih dalam lagi. Tahu-tahu dibawa ke rumah bordil Pak. Nah ini yang bahaya Pak. Ke panti pijet, ke panti wanita tunasusila, dia masuk ke dalam. Dan maaf kata Pak, kalau udah pakai augmented virtual, dia bisa seperti bersetubuh dengan wanita asli. Karena diraba-raba, dikerasa di badan itu. Walaupun itu hanya ada di dunia maya. Jadi sampai seperti itu. Nah itulah tipuan iblis Pak. Disitulah iblis masuknya dari sisi itu. Sehingga orang merasa tidak butuh Tuhan. Orang itulah ini mata, daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang ditawarkan iblis, yang membuat akhirnya orang tidak ingat bahwa dia masih di dunia, orang tidak ingat bahwa ada Tuhan, dan akhirnya dunia metaverse itulah jadi Tuhannya dia. Baik. Dan itulah yang secepat itu nanti Pak kita lihat. Sekarang apa yang harus kita hindari dari era metaverse di akhir zaman sehingga kita nggak menyimpang ke kiri atau ke kanan? Karena kalau kita nggak hati-hati bisa disesatkan di ujungnya akhir zaman ini. Ya, saya melihat sekarang semua hamba Tuhan harus makin intens jumpai domba-dombanya, jumpai jemaatnya, atau kalau pemuridan sering ketemu. Ya kayak saya dengan Pak Tim tiap pagi, terus kita bisa teleponan. Pokoknya ada soulmate Pak, ada sahabat ya yang bisa kita hubungin. Bapak tahu saya tahu Bapak, atau semua tahu rumahnya mana. Ini wajib. Karena iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi bisa mencuri ini, mencuri itu, toto hilang alamatnya, toto nggak tahu apa, toto dapat kabar dia udah bunuh diri misalnya, atau toto dapat kabar dia sudah sakit parah, tidak ada yang nolong. Nah, jadi iblis berusaha membuat kita ini terurai, tercerai-berai. Nah, yang paling penting juga gereja ini harus jejaring, Mbak. Contohnya di metaverse ini kita gereja Indonesia tetap ada jemaat dari Eropa misalnya. Nah jadi misalnya dari pengungsi Ukraina. Nah kita dapat alamatnya, database-nya Pak. Nah kita harus segera, misalnya dia pengungsi di Jerman. Nah kita langsung kasih ke rekan kita di Jerman untuk segera di follow up. Jadi secepat kita dapat jemaat atau dapat jiwa, secepat itu harus segera di follow up Pak. Dari online metaverse ke onsite ya? Langsung ke onsite Pak. Nah masalahnya, biarlah rohmu menyala-nyala, lain itulah, nggak boleh malas Pak. Pertanyaannya, ada yang avatarnya itu bertobat atau mau, begitu ditarik ke dunia nyata nggak mau? Nah memang ini alam roh juga Pak. Ini dunia peperangan rohani juga. Tapi setidaknya ketika orang itu sudah mendaftarkan namanya, posisinya di mana, itu kita doakan ya penginjilan dalam doa Pak. Jadi lewat alam roh kita bawa sehingga dia tiba-tiba lapar dan haus, dia ingat Tuhan dan dia akan mencari. Nah, jadi gereja harus siap nih untuk menampung kayak perahu Nuh, akan tiba-tiba orang-orang akan mencari Tuhan. Tiba-tiba orang-orang akan minta dilayani, Pak. Nah, itulah sebabnya ada 3 sisi Pak yang saya lihat dari metaverse ini. Yang pertama dari segi rohani dulu, kita hamba-hamba Tuhan harus terus on fire Pak. Begitu ada telepon malam-malam jam 12 malam, Pak tolong Pak, Bapak datang ke rumah, ini ada yang kritis, atau kami udah mau bunuh diri atau apa, kita besok aja deh, nggak boleh Pak. Kita harus segera datang, segera layani Pak. Dirinya tunda besok ya, saya ketemu dulu. Tapi karena kita udah datang nggak jadi bunuh diri Pak, malah akhirnya dipersatukan, misalnya keluarga ataupun dia mendapatkan pencerahan dan dipulihkan. Jadi inilah fungsi Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar ini akan diperkuat Pak. Terutama Gembala ini harus lekat dengan jemaat, dengan domba-dombanya. Itu nggak ada pilihan Pak. Saya lihat tiba-tiba itu semua Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Makanya kayak di gereja kami semua di database lengkap. Yang belum punya handphone kita doakan, sampai yang nggak punya pulsa kita belikan sehingga bisa terus terhubung. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa cepat dilayani. Itu satu. Itu dari sisi hamba Tuhannya Pak ya. Kemudian sekarang dari sisi pengerja Pak.
Ya nggak mungkin kan pendetanya menginjil semua. Nah, jemaat ini cepat pemuridannya Pak. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Jadi percepatan pelipat gandaan pengerja ini juga harus segera dilakukan. Karena tiba-tiba nanti akan banyak orang yang stres Pak. Itu sudah terbaca Pak. Ya, karena sekarang dengan gadget aja udah ngomong sendiri, ya, udah mulai tato bisa apa namanya jadi pada perasa, ya, melihat berita-berita jadi kebingungan, banyak hoax kan. Nah, dalam keadaan kebingungan spiritual itu, nah, wah di mana-mana kerusuhan, di mana-mana harga mahal, di mana-mana orang jadi jahat. Apa jawabannya? Apa solusinya? Nah, kita orang-orang Kristen jawab, Yesuslah jawabannya. Pastor Dhani, sekarang ada ibadah metaverse online, Iya. gereja onsite. Iya. Jadi sebagai istilahnya narasumber yang sudah memahami materi, kalau dia ibadah hanya metaverse doang tanpa onsite tidak lengkap ya? Nggak lengkap dan itu bahaya. Bahaya. Karena dia nanti Jadi metaverse-nya hanya pelengkap. sebenarnya pemancing, Mbak. Sebenarnya tujuan metaverse ini untuk jangkau orang-orang yang belum dalam Tuhan sebetulnya. Tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh jemaat yang di luar negeri misalnya, atau yang jauh. Asal ujungnya adalah onsite tetap. Tetap onsite. Karena Ujungnya kan tetap. baptisan nggak mungkin online, Iya, dia bertobat. menikah nggak mungkin online. Betul. Nanti masuk surganya online lagi. Walaupun dia pakai augmented reality, rasanya masuk air di situ, tapi nggak sah Pak, karena harus ada penumpangan tangan, terus harus ada perjamuan kudus juga nggak mungkin rotinya virtual Pak, jadi harus roti beneran, anggur beneran gitu Pak. Wow. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan kisah di mana waktu zaman Nabi Nuh kan disuruh bangun bahtera, Ya. Ya seperti metaverse online atau gereja onsite. Nah sekarang peran yang harus kita kerjakan hari-hari supaya kita nggak salah tuh gimana Pak? Ya. Nggak menyimpang. Jadi teknologi ini bergerak terus Pak. Sampai saat ini yang bisa kita sampaikan ya pada hari ini saya dapatkan yaitu untuk para gembala, jagalah kawanan domba. Saya dulu bertahan di handphone yang ketik. Ya. Akhirnya ikut BlackBerry. Akhirnya yang touch screen. Android. Iya. Dulu, Smartphone. Iya, dulu dipikir ribet dan tidak biasa. Ternyata harus. Iya. Demi juga pendeta sekarang harus siap. Iya. Dulu saya nggak punya sosial media, sekarang harus punya. Walaupun mungkin ada tim yang menangani. Nah, sekarang kepada teman-teman, kalau sudah mengetahui ini berarti ujungnya akhir zaman makin dekat. Persiapan apa aja mereka kalau ketemu model gereja metaverse dan gereja onsite? Ya, buat kita hamba Tuhan dulu Pak, tetap kembali ke Alkitab yang tulisan Pak. Oh. Ya, karena sudah ditemukan Alkitab Bible yang online ini ada beberapa ayat yang ngaco. Ya, versi-versinya ya misalnya Hagai ya, Hagai 2 ayat 6 ayat 7. Coba nanti periksa di bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan yang di smartphone. Ternyata ada perubahan, ada ayat yang hilang juga Pak. Sudah ya, kita lain waktu ya. Jadi ternyata itu bahaya kan kalau ada ayat yang hilang, pemahamannya salah. Nah, jadi memang harus kita ini kembali kita pakai Alkitab ini coret-coret. Lalu kedua, kita harus sering ketemu Pak. Paling tidak sesama pendeta nih. Kalau kami di Pemuridan itu ada namanya kampus biru ya. Kampus itu komunitas murid pemimpin unggul sejati. Karena kita dulu kan dimuridkannya di kampus Pak. Jadi kalau biru itu sesama Pak. Saya dengan Pak Tim, saya dengan yang di Bandung ada rekan yang pokoknya selevel, kita tektokan, kita saling ketemu, kita saling mendoakan. Mungkin kita bingung nih, aduh saya kok masalah banyak. Ternyata ada solusi di si A, si B, tapi intens. Jadi saya tahu persis juga, oh kawan saya ini ada masalah ini, kita punya jawabannya. Nah jadi kita hamba Tuhan harus berjejaring. Makanya ada jaringan doa hamba Tuhan. Ada jaringan doa sekota itu untuk pertemuan hamba Tuhan, untuk keterbukaan ada awal pemulihan Pak, ya kan? Jadi itu untuk sesama hamba Tuhannya. Jadi sekali lagi kembali ke Alkitab, karena kita juga mulai cari bahan khotbah dari Mbah Google, kemudian bahan khotbah dari YouTube yang tanpa sadar toto jadi menyimpang, nggak nanya Tuhan dulu Pak. Tapi karena hamba Tuhannya udah terkenal, tapi ternyata slip penjelasan kita nggak cek lagi, malah jadi menyesatkan. Itu satu dari pihak hamba Tuhannya Pak, dari pihak kita. Jadi betul-betul paling tidak kalau dulu Pak kami ada namanya
perpuluhan bulan ya. Jadi para hamba Tuhan di Jabotabek kita kumpul, ada bukit doa, kita Jumat malam, lalu sampai hari Sabtu malam atau hari Kamis kita puasa, doa puasa, dan banyak Pak, bisa sampai 100-200 kita saling. Tapi lama-lama ya udah gede, udah tua, udah sibuk, udah dipakai Tuhan kemana, jadi udah hilang gitu. Tapi ternyata itu kayaknya harus. Nah sekarang ini untuk hamba Tuhannya. Nah untuk jemaat, tadi saya bahas ada tiga bagian ya, hamba Tuhan, untuk para pengerja. Nah untuk jemaat ini bagaimana? Jemaat harus proaktif. Dia harus berusaha untuk mencari siapa gembalanya. Jangan merasa, saya bisa kok jalan sendiri, saya tinggal buka YouTube aja, gereja YouTube Indonesia, saya cocok dengan pendeta itu. Tapi nggak pernah ketemu dengan orang tersebut. Hanya ketemunya di online saja. Itu pada waktu dia perlu dukungan, nah di situ dia akan kebingungan Pak. Dia perlu ada seseorang yang menopang. Ya bahkan pada hari-hari ke depan ini keluarganya mungkin mengejek, alah udahlah, kamu nggak usah terlalu rohani, pendeta segala macam tuh, dukun juga ada ya, karena kesendirian Pak. Nah jadi untuk jemaat semua yang mendengarkan ini, segeralah Anda cari komunitas pemuridan. Kalau Anda sudah meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan ibadah, tertanam di gereja lokal Pak. Tertanam di gereja lokal, dikenal oleh tim pengembalaan, dikenal oleh tim pengerja. Anda pun kalau bisa sampai ke pelayanan juga melayani Tuhan, sehingga ada proteksi, ada perlindungan, namanya perisai doa Pak. Jadi saling mendoakan. Nah lalu masuk lagi, cari lagi mana nih domba-domba yang lagi nyasar, udah seminggu, udah sebulan nggak ibadah. Oh ibadah ke sebelah sana, tidak apa, tapi dikunjungin aja terus. Jangan-jangan dia cuma cari ini aja, pelarian Pak. Ya, tapi ternyata ke sana juga, wah di sana rumputnya lebih hijau, pendetanya di luar negeri, tetet. Oh sana lebih hijau lagi, pendetanya di luar angkasa. Tapi rumputnya rumput plastik Pak, mules malah. Ya jadi artinya semua harus proaktif Pak. Ini benar-benar Pak, secepat teknologi itu berkembang, secepat itu pelayanan harus bergerak Pak. Nah sekarang kita di penghujung season ini, sekarang ada, mohon maaf, di online juga yang sesat banyak. Iya. Bahkan kelihatannya jauh lebih bagus. Pengikutnya juga tidak sedikit. Videonya keren-keren. Videonya keren-keren. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke sana, rambu-rambunya bagaimana Pak? Ya. Sekali lagi kita ini sekarang bicara untuk jemaat ya Pak ya. Kalau hamba Tuhan ya rambu-rambunya ya dia pokoknya taat aja di sinodenya, taat di tata gerejanya, saudara seimannya, pokoknya jangan menyendiri. Ini poin paling jelas dari Tuhan itu, jangan Anda sampai menyendiri sendirian. Kalau dia naik sendiri ke puncak sendiri, jatuh nggak ada yang nolong. Sendiri juga. Iya. Makanya Tuhan selalu berkata ya, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. 2 orang sepakat meminta, Tuhan jawab. Tuhan juga mengutus 2 orang. 2 orang saksi ya. Kayak Musa, Joshua perang di bawah, Musa angkat tangan di atas. Nah ini 2 orang ini penting. Nah jadi kita sekarang bicara untuk Bapak Ibu semua jemaat yang bahkan yang awam. Nah disinilah para awam ini Bapak Ibu yang harus betul-betul segera Anda carilah gereja lokal atau teman seiman, saudara seiman, persekutuan. Ya mungkin saya dulu bertumbuh di persekutuan doa di kampus. Ya memang karena latar belakang bukan Kristen, dan kedua juga belum tahu gereja mana. Tetapi ternyata itu bertumbuh. Jadi artinya di mana Anda bisa bertumbuh, disitulah. Tapi jangan terus merasa, wah saya nggak butuh gereja, saya nggak butuh pemimpin. Nah disitulah pelan-pelan akhirnya diarahkan oleh para pemimpin saya untuk kita tertanam di gereja lokal, siapa gembalanya, ada penundukan diri. Tapi ini betul-betul kerja keras Pak. Kerja keras, karena kita pun kalau mau jujur, kalau bikin di Amerika saja Pak, kan sudah ada studi ini ya, survei ya, udah lebih dari 50% hamba Tuhan kan mengundurkan diri karena kecewa, karena berat, tapi juga alasannya masuk akal ya. Beberapa negara bagian sudah menerapkan pernikahan sejenis. Jadi kalau di Amerika itu ada pendeta tidak mau mengawinkan laki dengan laki, perempuan dan perempuan, itu bisa dipenjara 5 tahun atau denda 50.000. Wah mending saya stop dari pendeta. Nah memang pada akhirnya kita akan lihat gereja-gereja bawah tanah ini yang bekerja Pak. Nggak simbol-simbol PDT-nya atau apa ya, tapi dia melayani seperti pemuridan,
kayak zaman mahasiswa, belum pakai titel segala macam, tapi berkembang Pak, melipat ganda. Gitu Pak. Baik Pak Dani, sekarang sebagai closing statement Pak Stardani, ada banyak orang awam, masyarakat biasa, orang percaya yang seharusnya kalau ada pilihan gereja metaverse sama gereja onsite, itu duluan mana? Apakah boleh salah satu? Atau tetap utamakan onsite, online-nya sebagai tambahan? Utamakan onsite Pak. Yes. Karena di onsite itu ada impartasi Pak. Ya. Tujuan daripada ibadah alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Seperti Ayub kan? Untuk itulah Yesus turun ke bumi ya? Untuk itu. Dulu kata orang, aku mendengar tentang Tuhan. Sekarang mataku sering memandang Engkau. Nah, jadi bagaimana dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bisa di metaverse dia ketemu Tuhan, dia nangis gitu. Tapi waktu dia udah dilawat, segera di follow up. Nah, yang follow up siap nggak? Tetapi kalau kita di onsite kan kita bisa langsung melihat dia kok belum pulang dari gereja, dia masih sesenggukan. Kenapa? Aduh, Tuhan melawat saya. Nah, lebih kelihatan dan segera bisa di follow up itu Pak. Jadi kita utamakan onsite ya, karena Tuhan menciptakan manusia untuk bersosialisasi ya, untuk bersama. Jadi nanti rapture juga tubuhnya yang terangkat Pak, nggak di metaverse. Nanti apanya orang udah terangkat, ternyata pas dia sadar. Yang terangkat tubuh rohnya kan? Tubuh rohnya Pak. Nah, bukan tubuh daging. Avatarnya? Bukan. Jadi pas dia keluar dari metaverse, loh kok masih di sini? Ternyata lihat orang udah pada nggak ada. Nah itulah. Tapi kalau kita akan menyesal selama-lamanya. Menyesal. Jadi itulah poinnya yang penting, kita usahakan semua ada di bumi, usahakan semua terkoneksi satu dengan yang lainnya, usahakan semuanya terhubung manusia dan manusia, karena itulah tujuan Tuhan. Terima kasih. Biarlah sobat penyembah yang mengikuti program ini menyadari kalau ada online metaverse sama onsite, gereja onsite, ada utamakan yang onsite. Online dan metaverse-nya hanya sebagai tambahan. Berarti kan Bapa di surga juga mengutus Yesus hadir ke bumi. Bukan lalu secara online, mati bener-bener, disalib, dikubur, bangkit naik ke surga. Pastikan, yaitu Bapak Ibu Saudara saya, bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamat Tuhanmu secara onsite, secara nyata, dan menjadi muridnya yang bertemu jadi mempelainya. Tidak menutup kemungkinan setelah onsite, setelah berkomitmen di gereja lokal, berakar, bertumbuh, berbuah, Anda punya tambahan metaverse online, monggo. Tapi pastikan onsite-nya yang diutamakan. Karena 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Tidak 2-3 avatar berkumpul, Tuhan hadir. Tidak. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing ini, sehingga di era metaverse akhir zaman, kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami tetap mengikuti firman. Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Setiap kami mengikuti program ini, kami mau bertobat dari dosa kami, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami, dan kami menjadi murid yang bertujuan mempelai secara onsite. Tambahan online boleh, tapi secara onsite yang paling utama, dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi bersama Yesus.